Kisah cinta anak manusia bisa terjadi di mana saja, termasuk di pedalaman Kalimantan, di antara magis asap dupa, tarian peran, dan petikan dawai-dawai sape. Anyi dan Iring merajut kasih di belantara Borneo dalam sebuah lakon film yang tak kalah romantis dari Romeo dan Juliet. Para penonton yang budiman, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Headhunter of Borneo, atau kalau versi bahasa Jermannya berjudul Koppjäger von Borneo. Film ini merupakan karya sutradara asal Jerman, Victor von Plessen, yang dibuat pada tahun 1936. Film ini berkisah tentang drama percintaan antara Anyi dan Iring, suku Dayak Tengah di Kalimantan Timur. Film ini sejatinya adalah film hitam putih berukuran 450 piksel. Namun dengan kecanggihan teknologi AI saat ini, kami merestorasinya menjadi film berwarna dan menaikkan ukurannya menjadi 720 piksel. Intisar film ini menceritakan seorang bocah riang bernama Anyi, putra kepala suku Pleban, sebuah kampung di hulu Sungai Kayan yang membelah jantung Borneo di wilayah Bolungan. Layaknya anak laki-laki lain di kampungnya pada masa itu, Anyi menghabiskan banyak waktunya dengan bermain, entah perang-perangan di pekarangan lamin, atau beradu kemampuan berenang melawan derasnya arus air sungai. Pada masa kanak-kanak, Anyi belum terlalu mengerti bahwa dalam tubuhnya mengalir darah bangsawan Dayak, yang kelak ketika dewasa, ia harus menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala suku di kampung Pleban. Di pundak bocah ini, masa depan Pleban dipercayakan dan dewa-dewa merestuinya. Namun Anyi tetaplah seorang bocah yang tak pilih-pilih teman. Ia berteman dengan siapa saja, termasuk dengan Iring, gadis kecil anak keturunan orang biasa. Setiap hari Anyi dan Iring selalu bermain berdua, menumbuhkan rasa sayang dan cinta meskipun tak terucap lewat kata-kata. Seperti orang-orang dewasa lain di Pleban, Jalum sang ayah tak terlalu risau dengan kedekatan Anyi dan Iring. Persahabatan Anyi dan Iring bagi ayahnya hanyalah pertemanan biasa, layaknya pertemanan anak-anak. Hingga suatu hari terjadi pembicaraan antara utusan warga Pleban dengan orang-orang Longleju kampung sebelah. Konflik Pleban dan Longleju yang terjadi selama bertahun-tahun bahkan turun-temurun membuat kedua suku bertetangga ini sepakat untuk mengakhiri permusuhan. Perdamaian pun terjadi tanpa syarat. Namun untuk memperkuat jalinan persaudaraan, disepakati perjodohan Anyi sebagai anak kepala suku Pleban dengan ayah anak kepala suku Longleju. Perkawinan dua calon pewaris tahta Pleban dan Longleju ini diyakini akan membuat hubungan dua kelompok suku akan semakin baik di masa mendatang. Pesta perayaan perdamaian dilaksanakan di Pleban dengan mengundang orang-orang dari Longleju.
pemujaan kepada para dewa dilakukan untuk meminta restu kepada roh leluhur, dan perjodohan Anyi dan Ayah diresmikan dengan perjamuan paritarian, makan besar, dan minum tua. Meski pernikahan baru akan dilakukan kelak saat Anyi dan Ayah dewasa, namun Iring, si gadis kampung, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia hanya menatap nanar ke arah Anyi yang juga tak kuasa menolak perjodohan ini. Tak lama setelah perjodohan dan ikrar perdamaian itu, jalum ayah Anyi pun wafat. Anyi yang masih kecil harus menggantikan ayahnya sebagai kepala suku, meski masih dalam pendampingan tetua adat. Hingga tiba masa cukup usia untuk menikah, Anyi harus menjalankan amanah perjodohan. Sebuah pesta besar-besaran menandai pernikahan Anyi dengan Ayah, walau hati Anyi jelas tak bisa lepas dari Iring. Pernikahan itu bagi Anyi tak lebih dari formalitas adat. Demi menyelamatkan cinta sejatinya, Anyi memilih melarikan Iring. Dengan mendayung perahu bersama-sama, keduanya pergi ke arah hulu dan mencari tempat persembunyian. Anyi masih rutin pulang ke Peleban untuk melaksanakan pernikahan dengan Ayah, meskipun dengan penuh kepura-puraan dan hanya sekedar demi menjalankan kewajiban adat. Sedangkan cinta dan perhatiannya hanyalah untuk Iring seorang. Kisah romantis Anyi dan Iring ini menjadi alur utama dalam film The Headhunter of Borneo atau Tembur di Kalimantan. Tak seperti judulnya, film yang berdurasi 65 menit ini sama sekali tidak menceritakan kisah tentang pemburu. Film dengan narasi bahasa Jerman ini menyisakan cinta Anyi dan Iring yang terhalang kewajiban adat, yaitu sebuah drama cinta layaknya roman Romeo dan Juliet. Film ini dibuat di Kampung Peleban yang sekarang berubah nama menjadi Lom Peleban di wilayah Kabupaten Bulungan. Semua tokoh dalam film ini diperankan oleh warga Dayak setempat. Meskipun skenario ceritanya berisi drama cinta, namun adegan-adegan dalam film ini merekam begitu banyak detail kehidupan masyarakat Dayak pada masa itu. Narasi yang dibacakan dalam bahasa Jerman sepanjang film dengan sedikit tambahan dialog bahasa lokal membuat film ini lebih terasa sebagai film dokumenter. Film dimulai dengan penjelasan bahwa semua pemain adalah warga asli Dayak Kenya dan berperan sebagai dirinya masing-masing. Misalnya tokoh kepala suku diperankan oleh sang kepala suku sendiri. Victor Pemplesen yang berlatar belakang seorang peneliti memang memiliki ketertarikan sangat besar pada kehidupan masyarakat adat Nusantara pada masa itu. Film The Headhunter of Borneo dengan jelas menggambarkan bagaimana kondisi alam Borneo yang masih perawan dengan hutan-hutan tropis yang lebat, serta sungai-sungai lebar dan binatang yang kini sudah langka, seperti macan dahan dan burung anggam.
Penduduk Palembang dan Long Leju pun direkam apa adanya dengan pakaian mereka sehari-hari, di mana pria dan wanita dewasa masih sama-sama berdada. Satu-satunya adegan yang mewakili judul film ini adalah saat ayah, istri sah Anyi, mengutus seorang pemuda untuk membunuh suaminya yang berkhianat tersebut. Pembunuh ini digambarkan sebagai seorang pemburu. Ia membuntuti Anyi dalam perjalanan ke tempat persembunyian Iring di tengah hutan. Namun kesaktian Anyi yang dalam tubuhnya mengalir darah bangsawan Dayak membuat situasi berbalik. Tepat saat eksekusi hendak dilakukan oleh si kepala, Anyi sadar dan bertindak cepat mencabut senjata. Tragisnya justru pemburu itu yang tewas di tangan Anyi. Ia tebaskan di hadapan Iring yang hanya bisa menyaksikan peristiwa itu dengan menutup wajah ketakutan. Terbunuhnya sang pemburu dan terungkapnya skandal Anyi dan Iring membuat Anyi disidang oleh tetua adat. Dia diputuskan bersalah dan Anyi sebagai kepala suku harus menghukum dirinya sendiri dengan hukuman sangat berat, yaitu meninggalkan kampung Palembang. Anak kepala suku Jalung ini terusir dari kampung di mana dia secara turun-temurun berhak menjadi raja. Namun demi mempertahankan cinta sejatinya, Anyi rela melepaskan jabatannya dan meninggalkan kampung Palembang. Iring ikut bersamanya, mengiringi Anyi pergi merajut hidup baru. Berbeda dengan kisah cinta karya William Shakespeare yang berujung tragedi, Romeo dan Juliet versi Dayak ini berakhir dengan bahagia. Nah, itulah alur cerita film The Headhunter of Borneo yang dapat kami suguhkan untuk Anda kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.